Kemudian jangan salah loh, apa namanya, penyimpangan seksual ini sesuatu hal yang menular bahkan. Iya, Banyak juga betul. yang saya temukan gitu, apa namanya, salah satu warga binaan Iya. datang begitu masuk dari luar kan masuk ke lapasnya normal, Normal. tapi begitu di dalam Iya. ketularan gitu. Ketularannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Matoy Mahasiswa Sotoy. Nah, pada kali ini nih program kami itu spesial, yaitu Sok Tobat. Apa ya, Sok Tobat? Tempatnya opini bukan fakta. Ya, jadi di program ini nih kita menghadirkan beberapa narasumber orang lah yang ahli lah di bidangnya atau yang apa ya? Yang paham lah di bidangnya gitu. Nah, pada episode pertama ini di Sok Tobat, kita kedatangan Bang Budi. Halo, Bang. Sorry. Bang, keren banget topinya, Bang. Iya nih, sorry telat, hujan tadi di luar. Oh, hujan ya. Iya Jadi nih. Jakarta Maaf ya gue pakai topi, botak nih. Wih, Tahu gue nih. silau bang. Kebanyakan mikir, pusing. Iya. Jadi botak. Jadi di Jakarta tuh lagi musim hujan ya. Jadi Bang Budi datang pakai pakai topi meskipun malam di sini ya. Jadi Bang Budi ini adalah apa ya? Hah? Apa ya? Apa ya di sana? Pegawai lapas? Namanya. Gue sehari-hari serabutan sih sebenarnya. Apa yang deket gue kerjain gitu. Oh gitu. Ya, tapi kalau yang apa yang utama gitu kan, aku tuh kerja sebagai pegawai lapas. Pegawai lapas di son jauh dari di Mataram. Oke, itu boleh disebut ini? Hah? Atau ya udah gitu. Ya itu aja lah. Iya. Lapas. Di lapas. Bang Budi ini adalah pegawai lapas di Mataram gitu. Jadi kerjanya sehari-hari mengawasi warga binaan namanya kalau di lapas. Jadi mungkin Pak Budi bisa cerita nih sedikit-sedikit tentang permasalahan lah di lembaga pemasyarakatan. Karena kan kami ini orang pidana ya, jadi kayak lembaga pemasyarakatan itu adalah praadjudikasi, jadi kayak program pembinaan gitulah di pasca adjudikasi. Iya, pasca dong, bukan pra. Kalau pra kan sorry, purna adjudikasi atau pasca adjudikasi. Jadi kayak mereka yang telah putusannya telah ingkrah di pengadilan itu menjalani proses pemidanaan, dan Pak Budi ini adalah pegawai di lembaga pemasyarakatan, tempat di mana orang-orang yang berdasarkan putusan pengadilan itu menjalani pemidanaan. Mungkin Bang Budi bisa cerita sedikit nih, apa sih permasalahan di lembaga pemasyarakatan secara umum? Mungkin bisa bercerita sedikit di lapas Mataram gitu. Sebenarnya kagak bisa sedikit sih, banyak. Kalau dikatanya masalah mah, kita banyak masalah. Ya secara secara langsung di sana kan kita menangani orang-orang yang banyak masalah juga ya. Iya. Belum pernah masuk lapas ya? Belum pernah, tapi pernah main. Iya, cobain lah sekali. Iya. Apa enaknya? Iya. Ya jangan sampai tapi ya. Iya, jangan sampai ya. Masuk main-main penelitian boleh. Iya. Jangan sampai masuk beneran. Iya. Gitu. Jadi sehari-hari memang aku tuh kerja di lapas ya sebagai sebagai sipir, kalau orang biasa kenal tuh sebagai sipir, atau kita sebagai pembina narapidana. Gitu. Jadi bisa diceritain sedikit nggak, Abang? Apa sih masalah di sana itu di lembaga pemasyarakatan? Oh iya, ntar ini lagi cerita nih. Oh masih cerita, sorry Pak. Ya, jadi bagaimana yang kita ketahui gitu kan, banyak berita-berita yang ada di di masyarakat, di media gitu kan, yang menggambarkan bahwa salah satu permasalahan di lapas yaitu overcrowded gitu. Overcrowded, kelebihan kapasitas, udah kepenuhan lapas nih. Kenapa? Ya karena memang desain hukum kita, KUHP kita sendiri terlalu suka memenjarakan orang. Iya, ya seharusnya penjara itu kan sebagai ultimum remedium ya, gitu, pilihan terakhir gitu. Iya. Tapi di negara kita nih malah jadi primum gitu, primum remedium, pilihan utama. Dikit-dikit penjarain orang, dikit-dikit menjarain. Iya, nyolong sepatu aja lapas gitu. Ada di lapas gitu. Nyolong sepatu yang nggak mesti bukan hanya kejahatan-kejahatan tingkat berat gitu. Iya. Nyolong sepatu, nyolong sendal, ada yang masuk lapas. Menarik nih ya Bang Budi, karena aku tuh pernah ngeriset atau lihat lah data-data di Dirjen
apa sih pemasyarakatan gitu. sekarang. Ya dulu Ada kan sih nama Kemenkumham websitenya ya. Nah aku tuh sempat ngitung nih persentasenya, kayak ngelola data-datanya gitulah. Nah ternyata Bang Budi dari tahun 2018 sampai 2023 itu terjadi overcrowded yang Bang Budi bilang tadi itu datanya itu 195%. Bahkan di tahun 2021 itu Bang Budi itu datanya tuh 201% over kapasitas. Jadi yang seharusnya segini tapi kapasitasnya seharusnya segini tapi yang ternyata dipidana sebanyak itu. Jadi yang Bang Budi itu bilang memang jadi permasalahan serius ya Bang Budi di sana. Iya, gitu kan jadi sejak apa namanya perubahan paradigma kita dari sistem penjara gitu kan ke sistem pemasyarakatan itu memang apa namanya ada sedikit positifnya membawa hal positif. Jadi tidak hanya tentang apa namanya penjaraan, tapi di sini konsepnya adalah pemasyarakatan. Jadi memasyarakatkan manusia. Cuman ya itulah efeknya. Jadi sekarang orang udah jadi betah di lapas gitu. Udah nggak takut lagi. Nah kemudian karena crowded nih, apa kelebihan kapasitas, kelebihan penghuni, itu akhirnya memunculkan masalah-masalah baru lagi. Bisa cerita tuh apa aja masalah? Iya, banyak, mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, kemudian apa namanya benturan kepentingan di dalam, termasuk juga yang paling sering apa namanya jadi polemik itu adalah pemenuhan kebutuhan. Ya, jadi kalau kapasitas kan karena kepenuhan, jadi layanan dan pembinaannya kurang maksimal gitu. Jadi salah satu hak yang apa namanya tidak terpenuhi dan masih menjadi kontroversial sampai sekarang itu salah satunya adalah apa ya hak reproduksi atau hak kunjungan keluarga. Tahu nggak lo? Kunjungan keluarga itu kalau apa namanya di luar itu sering disebut sebagai conjugal visit. Nah, kalau di kita apa bahasa Indonesianya, Bang? Apa ya? Kalau di masyarakat conjugal visit itu lebih sering disebut bilik asmara. Oh, bilik asmara. Wih, menarik nih, guys. Apa sih bilik asmara itu, mungkin bisa dijelaskan Bang Budi? Bilik asmara itu sebenarnya kita kenal apa namanya waktu di ini ya di Biro Jodoh ya, bilik asmara gitu. Tapi itu mulai terkenal apa pada saat munculnya berita-berita negatif tentang lapas gitu. Jadi memang kalau bicara terkait pemenuhan hak kebutuhan seksual atau kebutuhan reproduksi bagi warga binaan itu sudah sejak lama dibicarakan, tapi sampai saat ini memang belum diatur di undang-undang kami ya, di peraturannya memang belum ada. Kemudian apa namanya kalau untuk pemenuhannya sendiri memang satu-satunya celah untuk bisa apa namanya mendapatkan pemenuhan kebutuhan ini bagi warga binaan yaitu di apa ya melalui mekanisme CMK. Apa itu? CMK itu cuti mengunjungi keluarga. Cuti mengunjungi keluarga itu kan bagi yang belum tahu. Jadi itu apa namanya di undang-undang pemasyarakatan itu merupakan salah satu hak yang bisa diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat ya tanda kutip. Memenuhi syarat itu cuti mengunjungi keluarga itu sederhananya warga binaan nih. Nah, itu bisa izin pulang ke rumah, keluar lapas pulang ke rumahnya gitu kan. 1 sampai 2 hari. Nah, tapi tentu dengan setelah memenuhi beberapa persyaratan dan beberapa tahapan. Ini kan mulai dari apa namanya ya berkelakuan baik, kemudian mengikuti pembinaan, setelah itu sudah menjalani minimal setengah masa pidana, kemudian juga sudah apa namanya di litmas atau diteliti ininya kan oleh petugas. Ini sorry Bang, saya aku potong. Ini nih dalam artian apakah hanya yang memiliki keluarga kayak istri doang atau suami doang gitu? Apakah ada kayak kalau yang jomblo gimana gitu? Yang jomblo biasanya lebih sabar ya gitu. Oh, lebih sabar. Iya, lebih sabar. Tapi ya kan sering pernah kita bahas di apa namanya dengan ahli seksologi dan ahli ini apa namanya psikologi gitu. Jadi kebutuhan seksual itu memang yang utamanya untuk yang sudah berkeluarga. Untuk yang berkeluarga. Iya. Tapi Bang, ya kadang kan yang muda-muda itu kan ada namanya kayak mungkin siklus kayak lagi birahi lah kalau bahasa kasarnya. Kayak pelampiasannya tuh gimana itu Bang? Nah itu yang juga jadi apa namanya perlu mendapatkan perhatian ya. Karena ketiadaan fasilitas ini gitu di lapas memang di satu sisi menimbulkan banyak masalah juga. Misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan ini kan. Jadi berimbas kepada masalah-masalah lain seperti apa namanya penyimpangan seksual tuh banyak tuh apa namanya. Oh iya betul Bang, karena aku pernah baca di salah satu artikel dari hak asasi manusia gitulah.
memang dari overkapasitas ini atau overcrowded ini memang berimplikasi pada ini penyimpangan. Mungkin Bang Budi sebagai orang yang apa ya, bisa dibilang bergelut langsung lah di permasalahan tersebut, mungkin bisa diceritain penyimpangannya terjadi itu seperti apa kebanyakan? Ya, banyak sih penyimpangan seksual secara umum kan ya. Apa namanya? Bukan hanya apa namanya masalah LGBT doang gitu. Berarti LGBT cukup ada juga di sana ya? Ya ada sih, seperti kita lihat di film-film lah. Ya, karena kan kalau kita di lapas itu kan yang kita lihat kan pasti orangnya itu aja kan. Ya, mungkin ketika kita lagi apa ya, hormon testosteron kita lagi meningkat, butuh pelampiasan, ya apakah dilampiaskan sesama jenis itu atau gimana nih Bang Budi? Ya, bisa jadi karena kan ya, bergaul lama gitu kan. Iya. Kemudian yang dilihat itu saja. Kemudian jangan salah loh, apa namanya, penyimpangan seksual ini sesuatu hal yang menular bahkan. Iya, banyak juga yang saya temukan gitu, apa namanya, salah satu warga binaan datang begitu masuk dari luar kan, masuk ke lapasnya normal. Tapi begitu di dalam ketularan gitu. Ya. Iya. Menarik ya Bang, karena kan orang yang tiba-tiba sebelumnya normal atau straight tiba-tiba menjadi LGBT ya memang ada masalah yang cukup serius ya, berarti di sistem apa, mungkin kita butuh apa ya, apa kira-kira reformasi yang diperlukan? Ya, memang tidak semata-mata apa ini bukan semudah membalikan telapak tangan ya. Memang perlu kajian serius untuk bisa merumuskan aturan ini. Memang di satu sisi ketiadaan dari fasilitas ini tuh apa namanya menimbulkan banyak masalah juga, sangat diperlukan memang. Tapi di sisi lain apa namanya banyak juga yang apa namanya kontra terhadap penyediaan fasilitas ini. Mungkin karena apa namanya biaya kali ya. Bukan hanya biaya, tapi juga kan berpotensi menimbulkan apa penyalahgunaan juga gitu. Kayak praktik money gitu. Iya gitu. Ya makanya itu sebenarnya perlu diatur gitu. Kemudian juga masih ada ini kan paradigma di masyarakat gitu yang memandang apa hal ini sebagai bukan hanya hal yang tabu, tapi juga apa namanya apa ya tidak setuju lah, kontra terhadap pemenuhan kebutuhan ini. Tapi di lapas. Gitu. Kalau dipikir bahaya juga ya kalau penyimpangan, karena kan kalau dari itu kalau nggak salah penyebar HIV terbesar itu kan dari kaum LGBT kan. Nah kalau misalnya kayak praktik-praktik itu terjadi ya berarti bisa jadi lapas itu menjadi salah satu tempat penularan HIV dong. Belum lagi kalau misalnya dia udah menjalani pemidanaan sekian tahun, kemudian kembali ke masyarakat, kemudian dia melakukan hubungan seksual itu ya berarti bisa menyebar kan Bang HIV-nya atau gimana gitu. Ya bisa jadi. Memang salah satunya bisa juga apa namanya tersebar melalui apa namanya melalui mekanisme seperti itu. Tapi memang banyak faktor sih. Tapi tetap apa namanya kerjaan kami di lapas itu kan ya mengantisipasi hal tersebut. Tapi lakukan screening gitu. Screening pada saat apa namanya napinya masuk sampai begitu pun pada saat keluar gitu tetap kita screening untuk apa namanya menjaga jangan sampai hal itu terjadi. Tapi kalau dari Bang Budi ini sebagai pegawai lapas atau sipir ini ada nggak kayak diawasi lah, kayak ada tiap jam gitu lihat nih aktivitasnya apa nih, oh jangan-jangan ada pelencengan, oh langsung ditegur, woi kamu gitu. Mungkin ada bentuk preventif nggak dari lapas atau ya udahlah biarin aja gitu? Oh tetap dong gitu kan, itu petugas kita tetap patroli gitu kan. Tetap tanggung jawab tetap patroli meskipun memang karena overcrowded jadi apa namanya ketimpangannya besar banget ya jumlah petugas dibanding jumlah warga yang harus dibina gitu. Tapi tetap akan kita apa namanya awasi. Dari selain penyimpangan ada masalah lain nggak Bang di masalah di overcrowded ini? Dari biaya makan mungkin ya kayak. Iya sih sampai sekarang anggaran kita kagak naik nih. Apalagi sekarang beda kementeriannya udah nggak Kementerian Hukum dan HAM. Iya udah pisah ya, dulu kan Kementerian Hukum dan HAM, sekarang sudah menjadi pisah menjadi kementerian sendiri. Sekarang namanya tuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Disingkat dengan Kemenimpas. Impas guys. Impas. Iya. Ada lagi Bang yang masalah lain yang mungkin mau disampaikan yang kira-kira oh ini nih perlu gitu. Mungkin bagi Bapak Menteri atau stakeholder terkait mungkin bisa jadi ini ya, bisa jadi bahan evaluasi bersama ya. Mungkin ada. Lu lihat muka gue kayaknya banyak masalah ya. Masalah mulu nih. Iya Bang, karena kalau sebagai masyarakat umum ya sebagai mahasiswa yang soto itu ya kayak melihat masyarakat lembaga pemasyarakatan itu masih kayak terstigma negatif gitu lah. Mohon maaf dalam tanda kutip kayak
penyimpangan, pelanggaran hak asasi manusia dan segala macamnya gitu. Ya mungkin kalau saya sebagai mungkin masih tergambarnya gitu. Mungkin Bang Budi mungkin bisa mengklarifikasi. Oh, lembaga pemasyarakatan itu sebetulnya tempat yang seru sebetulnya. Iya jelas. Apa namanya? Sudah banyak gitu ya. Apa namanya? Hal-hal baru yang kami lakukan dalam apa namanya proses pembinaan di lapas. Karena kan lapas itu nggak seperti zaman kolonial ya, zaman penjara gitu, disiksa, kerja rodi gitu. Sekarang ini lebih ke pembinaan. Pembinaan. Iya, kalau di lapas itu kan ada 2 jenis pembinaan. Yang pertama pembinaan kepribadian. Iya. Kemudian yang kedua pembinaan kemandirian. Nah, ini yang lagi digalakkan gitu. Jadi sekarang itu di lapas itu udah kayak pondok pesantren. Kayak pondok pesantren. Iya, dilatih gitu. Bukan hanya belajar apa namanya? Belajar mengaji, belajar apa namanya? Akademik. Bisa juga belajar keterampilan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Gitu. Sehingga nanti apa namanya? Harapan kita ke depannya setelah mereka bebas bisa menjadi manusia mandiri, bisa bekerja secara positif di masyarakat gitu. Tapi memang tetap aja sih apa namanya? Karena stigma masyarakat dari dulu tentang lapas ini masih negatif ya. Itu yang apa namanya? Masih menjadi PR besar buat kita untuk mengembalikan apa namanya? Efek pembinaan itu juga ke masyarakat. Iya. Karena sebetulnya Bang, saya itu pernah kunjungan belajar ya ke lembaga lapas Sukamiskin. Sukamiskin di mana tuh? Di Bandung ya. Oh, yang itu ya, yang ada koruptor di situ. Iya. Wah. One man one cell gitu ya. Iya. Sebetulnya kalau ngeliat di sana ya, sebetulnya sistem pembinaan itu cukup baik ya, kayak ada pemberdayaan narapidana, kayak ada usaha sendiri malah. Sebetulnya kalau kita melihat langsung mungkin apa yang kita gambarkan buruk tentang lembaga pemasyarakatan itu tidak selamanya benar. Karena ada kayak program pembinaan dari pemasyarakatan bahkan itu sangat baik loh, kayak ada aktivitas olahraga yang bagi yang anak-anak itu, bahkan ada kayak langsung makan Bang Budi. Bahkan ada yang ini loh, kayak mereka mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang karya seni gitu dan lain sebagainya. Bahkan kalau nggak salah kemarin tuh mereka tiap Kamarsel itu ada kayak penghargaan, oh ini yang terbaik itu dapat piala, ini menang lomba futsal dapat juara gitu. Bahkan stigma negatif itu tuh kayak terpatahkan gitu ketika saya kunjungan ke lembaga lapas Sukamiskin itu. Iya sih, jadi apa namanya terkait pembinaan kemandirian gitu kan, itu apa namanya diberikan kepada warga binaan. Nanti pada saat apa namanya bisa menghasilkan barang produksi, itu juga apa namanya menyumbangkan nilai ekonomis buat tidak hanya buat lapas tapi juga buat warga binaannya. Jadi kayak gitu. Jadi memang kalau masalah publikasi ke masyarakat itu masih terbatas ya. Jadi tapi tetap kami masyarakat tetap membuka pintu entah bagi siapa saja yang ingin berkunjung gitu, tidak mesti masuk beneran masuk kena kasus. Betul. Datang berkunjung mau penelitian juga boleh. Guys, mungkin karena waktu yang terbatas ya, sebetulnya menarik ketika berbicara tentang pembinaan tadi. Nggak terasa ya? Iya. Cepat banget nih. Karena mungkin nanti kita buat sesi tersendiri yang membudi tentang pembinaan atau pemberdayaan warga binaan lah di lembaga masyarakat. Mungkin nanti kita punya sesi tersendiri lah untuk hal tersebut. Ya, calling aja. Siap. Bang Budi, terima kasih telah hadir di podcast kami di Mahasiswa Sotoy dalam program Tempatnya Opini Bukan Fakta. Sekian podcast kami hari ini. Terima kasih dan see you.